dan memang benar-benar sembuh dan tidak akan kamu lagi Pak Hambali ya. Amin ya rabbal alamin. Ya pastinya untuk pemirsa mungkin satu hal yang bisa kita petik dari perbincangan kita malam hari ini bersama Ibu Rosita dan juga Pak Hambali bahwa tidak ada penyakit yang tidak sembuh selagi kita mau berusaha dan berdoa pastinya. Dan saya Kiki Marina, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dilaporkan kondisi malam ini masih aman terkendali. Aman-aman masih melakukan patroli di seputaran jalan raya. Selamat Sartiko, selamat malam, selamat menyaksikan Grebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Devi di acara Grebek yang nyajikan berita hukum samu peristiwa di Sumatera Selatan. Bermacam-macam informasi sudah kami siapkan khususnya di layar TV kita ini. Inilah Grebek selengkapnya. Berita pertama kita, 9 bulan buron polisi. Pelaku perampokan Saribi, warga Jalan Pangeran Antasari, Lorong Tembusan 14 Ilir IT1, berhasil ditangkap tim unit 4 Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel di kawasan 10 Ulu. Juru penangkapan pelaku Saribi di dor polisi. Inilah. Kondisi tak berdaya sehabis ditangkap tim unit 4 Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel. Tersangka Saribi jalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara karena kondisi segel di dor polisi. Sudah itu segelnya patah. Sehabis jalani perawatan, petugas gawat tersangka Saribi ke Polda Sumsel untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Juru pemeriksaan tersangka Saribi terungkap dirinya sama 3 kawannya sudah ngerampok korban Riki Putra Ananda make parang, terus ngembek motor korban. Oleh para tersangka, motor korban dijajoke ke wilayah SP Padang Oki serego Rp2.700.000. Dari hasil itu, tersangka Saribi dapat kejatah Rp1.000.000 yang dipakainya buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa itu motor? Nodong motor? Apa be yang kau dapat? Motor kau jual, motor beat. Mana kau jual? Di Padang, berapa? Burung itu megang barang itu lagi. 2,7. Itu lagi masker tuh. Tutup. Itu 2,7 berbagi. Berapa kau? Berapa? Berapa? 1 juta. Berapa kamu tuh? 4. Peran kau apa? Peran kau baru? Hah? Apa? Belok itu lah. Iya, sebagai apa waktu itu nyampe motor apa maksudnya? Cuman ininya. Dari penangkapan ini, menurut Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Sumsel, Kompol Suryadi nerangke, petugas berhasil nangkap tersangka pas lagi ngelakukan sosialisasi masker di kawasan 10 Ulu. Tersangka yang tak sadar lah diintai, posisi lagi bersikiwa, laju ngelari ke diri ke sungai. Selanjutnya untuk kasus ini, tersangka dijerat jeru pasal 365 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sri Febriandi, PAL TV. Dakate duit nak bener ke mesin motornya yang rusak. HA 17 tahun Samu RA 15 tahun nekat jambret HP budak kecil di Jalan Batu Jajar Sukarami. Kedua tersangka berhasil diamankan di kediamannya masing-masing. Selanjutnya ditahan di sel tahanan Polrestabes Palembang. Terdonuk malu HA 17 tahun, warga Jalan Sukawinatan Samu RA 15 tahun,
warga Jalan Mayor Zurbi Bustan, Kecamatan Sukarami. 2 tersangkut jambret HP budak kecil di Jalan Batu Jajar Sukarami. Modus yang dilakukan kedua tersangka ini dengan cara nanyo alamat, sudah itu minjem HP yang lagi dimain ke korban di dekat rumahnya. HP sudah di tangan, tersangka langsung berbis berlari. Kedua tersangka berhasil diamankan tim Reskrim Polrestabes Palembang di kediamannya masing-masing. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti sikok motor metik sama sikok unit HP korban. Pas dimintai keterangan, tersangka mengungkapkan kalau mereka nekat melakukan hal tersebut karena kepepet tak katik duit untuk benarkan mesin motor salah sikok tersangka yang rusak. Kasus modus api. Cak mana ceritanya? Ceritanya pertama tuh kami tuh lewat di ini Batu Jajar. Yalah stop itu. Di sebelah kanan ada budak kecil, kami deketi. Yalah kami deketi itu cak minjem HP. Sudah budak itu lengah, kami lari ke HP. Lah berapa? Duitnya untuk menghidupi mesin Vespa. HP apa itu? Untuk menghidupi mesin. Mesin Vespa. Iya, mesin motor. Untuk nanggung jawab ke perbuatannya, kedua tersangka laju dekam di sel tahanan Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Kejati Sumsel lockdown. Galo-galo aktivitas pemberkasan di Kejati Sumsel ditiadoke, di mana para pegawai kejaksaan seluruhnya work from home. Ditetapkannya lockdown di kantor Kejati Sumsel mulai Jumat ini setelah ada beberapa pegawai Kejati Sumsel hasil rapid testnya reaktif dan indikasi positif COVID-19, perkantoran mulai tutup. Dari pantauan PAL TV, hanya petugas piket depan sama piket di lobi kantor yang masuk, sedangkan untuk ruangan bidang lain tutup. Galo-galo aktivitas dilakukan terkait pemberkasan dilakukan work from home. Lockdown Kejati Sumsel ini dilakukan selama 3 hari ke depan untuk prospek diperpanjang atau tidak diselik kondisi kaget. Sri Febriandi, PAL TV. Ayah tiris tubuhi anaknya hingga bunting. Beritanya sesudem grebek yang siko ini. Guna meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum seperti lokasi wisata, Kota Palembang menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan berbasis CHSE, Clean Lines kebersihan, adanya ketersediaan sarana cuci tangan, hand sanitizer bagi pengunjung, health, kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, petugas menggunakan APD, dan pengaturan jarak aman untuk mencegah kerumunan. Safety keamanan, petugas yang terlatih dalam prosedur penyelamatan diri dari bencana, ketersediaan kotak P3K, dan environment ramah lingkungan. Kami menggunakan perlengkapan dan bahan ramah lingkungan, bersih dan higienis di tiap destinasi pariwisata. Mari tumbuhkan semangat optimis, tatanan normal baru untuk sektor pariwisata yang lebih baik. Indonesia bangkit. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Potensi yang melimpah, letak yang strategis menjadi bekal Ogan Ilir untuk bergerak maju. Sayangnya, geliat pembangunan saat ini masih terasa kurang berjalan dengan semestinya. Ini adalah waktu yang tepat untuk bangkit dan membangun daerah yang kita cintai. Bersama Panca Wijaya Akbar dan Haji Ardani, hadir dengan rasa memiliki untuk Ogan Ilir bangkit kembali. Coblos nomor 1. Demam kacauku. Tak tahu aku kancong apa. Demam ikan ni. Ay, ketemu kau tak ada kancong. Tak ada dah sudah. Iko ni. Wujudkan Ogan Ilir sejahtera. Yo ayo. Ilyas dan Endang, OI semakin maju. Ayo kita bersama membangun Ogan Ilir. Coblosnya nomor
Wah, awas. Cocok. Kamu jalan. Iko, Wak. Iko ini bukan bantuan, Wak. Iko ini Pomsinam undangan untuk datang mencoblos ke TPS. Oh, kukira kamu mau bantuan datang ke Sika. Bukan, Wak. Tapi Pak, Ika ya masih pandemi ya, biar Pak kena corona, sampai nama ayo Tidak deh. KPU Kabupaten Ogan Ilir telah menyiapkan protokol kesehatan secara ketat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir memastikan TPS akan menerapkan prosedur pencegahan COVID-19 yang ketat demi menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menyalurkan hak dirinya. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu dan takut secara berlebihan untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Aku nama itu. Nak datang aku nyoblos. Ayo adalah ngomong-ngomong anak kamu kalau ada kurang belum? Wujudkan Ogan Ilir sejahtera. Yo ayo. Terima kasih pemirsa, masih di Grebek. Perbuatan ini tidak patut dicontoh. Pasalnya ayah tiri di Kabupaten Oki berinisial R diamankan di Polres Oki karena sudah setubui anak tirinya selama 3 tahun hingga korban bunting 5 bulan. Inilah tersangka R, warga Mesuji Makmur, Kabupaten Oki, yang berhasil digelandang ke unit PPA Polres Oki guna dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tega gauli anak tirinya yang masih di bawah umur hingga hamil 5 bulan. Kapolres Oki AKBP Alamsyah Pelupesi ngato ke terungkapnya kasus ini berawal dari korban Samuta Sangko R datang ke pertemuan keluarga. Juru pertemuan inilah bibi korban curiga selik kanian di tubuh korban yang hamil 5 bulan. Hingga bibi korban nanya ke hal tersebut sama korban, hingga korban ngaku bahwa hal ini dikarenakan perbuatan ayah tirinya. Di depan petugas PPA Polres Oki, tersangka R ngaku ngelakukan perbuatan bejatnya ini selama 3 tahun terakhir. Terhitung sebanyak 25 kali berhubungan intim. Petugas ngamankan sejumlah barang bukti berupa baju korban. Tersangka R terancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat 3 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Kejadian ini berlangsung sejak tahun 2017 yang lalu. Jadi selama 2017 sampai sekarang 2020, kurang lebih 3 tahun, kejadian ini terus berulang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dan setiap pelaku melaksanakan perbuatan bejatnya selalu diikuti dengan kata-kata ancaman, bahkan perbuatan mengancam, perbuatan memaksa, mengintimidasi korban. Korban saat ini berusia 15 tahun. Berarti ketika awal korban ini dilakukan pencabulan oleh ayah tirinya ini, kita hitung kurang lebih berusia 12 tahun. Tepatnya korban pada saat itu kelas 6 SD. Ahmad Romawi, PAL TV.
Dianggap tidak becus jeru begawe bidan di Desa Sungirotan Morenim. Namun jeru pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Morenim, laporan tersebut tidak benar. Laju buat sang bidan Dian Mayasari ngelapor ke sekelompok wong yang ngadu kenyo ke Dinas Kesehatan Kabupaten Morenim ke Polda Sumatera Selatan. Laporan ini yang terungkap di SPKT Polda Sumsel, di mana pihak pelapor Dian Mayasari yang didampingi kuasa hukumnya ngadu ke kasus penghinaan atas jabatan. Jeru pasal 316 KUHP dengan pihak terlapor Irawan dan kawan-kawan. Jeru laporannya terungkap, awalnya pelapor yang berprofesi sebagai bidan sedang jalan ke tugasnya persalinan di Puskesdes Sungai Rota Morenim, di mana tugas sudah dijalankan sesuai SOP. Dalam itu ada laporan masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Morenim yang anggap pelapor begawe tidak profesional, minta duit sehingga pelapor diperiksa di Dinas Kesehatan Morenim. Namun dari pemeriksaan ternyata laporan tersebut tidak terbukti. Atas hal inilah pelapor ngadu ke uang yang lapor dirinya ke Dinas Kesehatan Morenim ke pihak Polda Sumsel. Dari pihak pelapor berharap kasus yang dilaporkannya ke Polda Sumsel ini pajak diselidiki lebih lanjut oleh pihak Polda Sumsel sehingga keadilan pajak ditegakkan. Di Puskesdes pada saat itu sedang menangani proses persalinan. Proses persalinan itu sudah ditangani oleh klien kami sesuai standar operasional yang diatur menurut profesinya dan diatur juga oleh Perda dan tidak ada masalah. Tiba-tiba tidak berapa lama dari situ ada subjek hukum lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan proses itu melaporkan klien kami ke Dinas Kesehatan Morenim. Nah, di situ dilihat dalam laporan itu dia menerangkan bahwa klien kami tidak profesional, terus meminta uang, terus minta klien kami dipindahkan. Nah, pihak Dinas Kesehatan sudah melakukan infeksi atau telah meriksa klien kami dan diduga kuat bahwa klien kami sudah bertindak sesuai standar operasional profesinya. Nah, dari itulah berdampak hukum sehingga menyebabkan klien kami diperiksa oleh pihak internal dan tidak terbukti, maka dari itu kami melaporkan orang yang menyurati Diknas tersebut. Kerugian yang dialami klien kita apa? Jadi immaterial. Jadi dampak dari surat tersebut klien kami pertama merasa shock, merasa malu, terus diperiksa oleh internal Diknas dia sendiri. Nah, itu membuat kerugian di psikis klien kami. Sri Febriandi, PAL TV. Polres Lubuk Linggau ngaman ke sabu sekilo beritanya sesudem grebek yang liwat ini. Selamat malam, selamat menyaksikan Grebek. Belanja di Oshop aja. Breadmaster Multipro siap membantu Bunda untuk membuat roti setiap hari. Tanpa mixer, tanpa oven, hanya Breadmaster Multipro, juaranya pembuat roti. Cukup masukkan seluruh bahan pilihan sesuai kebutuhan, lalu tekan satu tombol panel. Breadmaster Multipro otomatis membuat roti. Mulai dari mengaduk, mengadon, hingga memanggang, semua dilakukan hanya dengan satu alat saja. Tidak perlu khawatir dengan tagihan listrik. Breadmaster Multipro hanya memerlukan Rp500 untuk setiap pembuatan satu roti. Dengan pengatur waktu serta fitur penunda waktu, Bunda juga dapat menentukan kapan rotinya matang. Breadmaster Multipro dilengkapi dengan digital program LCD display yang sangat mudah dimengerti sehingga siapapun mudah untuk mengoperasikannya. Hadirkan menu sarapan dan cemilan penuh gizi dengan Breadmaster Multipro, juaranya pembuat roti. Belanja di Oshop aja. Potensi yang melimpah, letak yang strategis menjadi bekal Ogan Ilir untuk bergerak maju. Sayangnya, geliat pembangunan saat ini masih terasa kurang berjalan dengan semestinya. Ini adalah waktu yang tepat untuk bangkit dan membangun daerah yang kita cintai. Bersama Panca Wijaya Akbar dan Haji Ardani, hadir dengan rasa memiliki untuk Ogan Ilir bangkit kembali. Coblos nomor 1. Demam kacauku. Tak tahu aku kacau ngapo. Demam ikan ni.
Ay, temu kau tak ada kanco. Tak ada lah sudah. Iko ni. Wujudkan organilir sejahtera. Yo ayo. Ilyas dan Endang, OI semakin maju. Ayo kita bersama membangun organilir. Coblosnya nomor 2. OI semakin maju. OI semakin maju. Orang baik pilih Ilyas Endang. Coblos nomor 2. 2 periode. Nah, ada tamu. Oh, buang apa? Cocok. Kamu jalan. Iko Wak. Iko ni bukan bantuan Wak. Iko ni Pomsinam undangan untuk datang mencoblos ke TPS. Oh, kukira kamu mau bantuan datang ke Sika. Bukan Wak. Tapi Pak, Ika masih pandemi ya, biar aku kena corona. Sampai nama ayo Tidak deh. KPU Kabupaten Ogan Ilir telah menyiapkan protokol kesehatan secara ketat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir memastikan TPS akan menerapkan prosedur pencegahan COVID-19 yang ketat demi menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu dan takut secara berlebihan untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Aku nama itu. Nak datang aku nyoblos. Ayo, adalah ngomong-ngomong anak kamu galah itu kurang belum? Wujudkan organilir sejahtera. Yo ayo. Sejak pandemi ini menimpa dunia, kita sudah menginformasikan kepada seluruh masyarakat umat Konghucu agar membatasi setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk kebaktian rutin maupun khusus. Pemerintah pasti punya rasa sayang terhadap rakyatnya. Dan ketika pemerintah menerapkan kebijakan sesuatu yang menyangkut kesehatan atau bahkan nyawa rakyatnya, tentu sudah melalui prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekiranya memang sudah diteliti dan ditetapkan bahwa vaksin itu aman, sudah menjadi kewajiban kita untuk menerimanya. Kebajikan pemerintah, kebajikan pemimpin, laksana angin. Kemana angin bertiup, ke sana rumput merebah. Kebajikan rakyat seperti rumput itu. Dia akan merebah mengikuti angin yang bijaksana. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti.
Brijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 0811-7201-231 atau klik di aplikasi blido.id. Brijek Power by blido.id. Bokase masih digrebek. Sekilo narkoba jenis sabu yang nak diedarke di wilayah Lubuk Linggau berhasil digagalke oleh Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau. Selain itu, Polres Lubuk Linggau juga berhasil ngamanke 25 pelaku kriminal jeru waktu sebulan. Jajaran kepolisian Resort Lubuk Linggau ngamanke sebanyak 26 pelaku yang terlibat jeru aksi kriminalitas. Para pelaku dibekuk petugas jeru kurun waktu lebih kurang sebulan terakhir, di mana siko diantaranya merupakan pengedar narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Pelaku berinisial RH, warga Kelurahan Lubuk Tua, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas, ditangkap petugas pas nak bertransaksi di Kota Lubuk Linggau. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti 2 bungkusan plastik ukuran besar berisi ke kristal-kristal putih, diduga narkotika jenis sabu seberat 182,84 gram, 6 butir pil warna krim, diduga ekstasi seberat 1,85 gram, 5 bal plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong, siko timbangan digital warna hitam, siko HP sama siko tas warna abang. RH ngaku jalani bisnis haram sejak 4 bulan terakhir. Sudah 4 kali transaksi narkoba, di mana 3 kali dilakukannya di Desa Suro, sekali di Kelurahan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Dari 28 Oktober sampai dengan tanggal 3 Desember 2020, Polres Lubuk Linggau telah berhasil melakukan pengungkapan kasus sebanyak 12 laporan polisi. 12 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 13 tersangka. Kemudian dengan barang bukti untuk amfetamin atau sabu seberat 198,47 gram. Kemudian untuk metamfetamin. Trihajaria, Pal TV. 2 pengedar narkoba di Desa Karangagung berhasil ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Pali pas berada di rumahnya. Dari para tersangka, petugas ngamanke barang bukti sabu sebanyak 21 paket seberat 39,3 gram yang disimpan jeru kotak pancing. Anggota Satres Narkoba Polres Pali berhasil ngamanke 2 pengedar sabu di Desa Karangagung Pali. Kedua tersangka ditangkap berawal dari adanya informasi warga aman kedua tersangka kerap bertransaksi narkoba di Desa Karangagung. Lalu ditindaklanjuti oleh anggota narkoba Polres Pali dengan penyelidikan, akhirnya berhasil nangkep tersangka PR di rumahnya. Dari tersangka, polisi berhasil ngamanke barang bukti sabu sebanyak 21 paket kecil yang disimpan tersangka di jeru kotak pancing seberat 39,3 gram. Kemana? Nah, nanti apabila setelah kita mapping ternyata sasaran di air hitam, ya berarti kita perlu upaya langkah hukum yang tegas untuk melaksanakan sweeping di sana. Jalur masuknya sendiri ke Pali ini melalui air apa darat nih, Mbak? Untuk nanti kita akan upaya, untuk saat ini kan mungkin darat, tapi nanti kita upaya di berbagai bisa darat, bisa laut, bisa darat, bisa air, ya sungai. Nanti kita upaya bagaimana caranya kita bisa masuk, dan yang pasti jangan sampai informasi ini bocor, ya kan? Kita ambil strategi khusus untuk bisa ke tempat-tempat tidak hanya air hitam, tapi tempat-tempat yang lain ada di. Selain 2 tersangka inisial PR Samu MU, anggota Satres Narkoba Polres Pali juga berhasil ngamankan tersangka pengedar sabu di Desa Talang Kelapa dengan barang bukti sabu seberat 1 gram.
Selanjutnya ketiga tersangka dijeblos ke jerusel tahanan Polres Pali. Aji Delia, Pal TV. Tebudi belanja online, duit 5,3 juta piah lengit. Beritanya sesudem, gerebek yang siko ini. Selamat malam, selamat menyaksikan Gerebek. Penyakit jantung bisa menyebabkan kematian. Bahaya virus dan bakteri saat ini dapat merenggut nyawa Anda seketika. Mungkin Anda berikutnya. Perbaiki kualitas kesehatan Anda dengan Alsifa Black Jet, kalung dan gelang kesehatan berbatu giok hitam dari Korea yang berfungsi untuk terapi kesehatan sekaligus relaksasi. Alsifa Black Jet mencegah pengantalan darah sekaligus membuang racun-racun dalam tubuh, membantu mencegah berbagai penyakit, membantu menjauhkan bakteri dan virus, tingkatkan daya tahan tubuh Anda dan keluarga sekarang juga. Penawaran terbaik hari ini, dari harga normal Rp2.510.000, kami berikan diskon 81% menjadi Rp480.000. Kami tambahkan lagi bonus senilai Rp930.000. Gratis ongkos kirim se-Indonesia. Paket eksklusif hanya ada di Oshop. Hubungi call center kami sekarang juga atau via WhatsApp. Temukan kami di www.oshop.co.id. Guna meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum seperti lokasi wisata, Kota Palembang menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan berbasis CHSE, Clean Lines kebersihan, adanya ketersediaan sarana cuci tangan, hand sanitizer bagi pengunjung, health, kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, petugas menggunakan APD, dan pengaturan jarak aman untuk mencegah kerumunan. Safety keamanan, petugas yang terlatih dalam prosedur penyelamatan diri dari bencana, ketersediaan kotak P3K, dan environment ramah lingkungan. Kami menggunakan perlengkapan dan bahan ramah lingkungan, bersih dan higienis di tiap destinasi pariwisata. Mari tumbuhkan semangat optimis, tatanan normal baru untuk sektor pariwisata yang lebih baik. Indonesia bangkit. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Masyarakat Sumatera Selatan yang sangat saya cintai. Sebentar lagi pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2020 akan digelar di 7 kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan. Kita semua berharap Pilkada ini nantinya dapat berjalan dengan sukses. Sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam menghasilkan pemimpin daerah yang secara demokratis. Mari kita ciptakan pilkada di Kabupaten Oku, Oku Timur, Oku Selatan, Ogan Ilir, Pali, Mura, dan Mura Utara. Pilkada yang sehat, pilkada yang bermartabat, dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menahan diri dari tindakan yang berpotensi membuat kegaduhan. Selamat berdemokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Irwanto, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, mengajak masyarakat di 7 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih bupati, wakil bupati yang akan memimpin periode 5 tahun ke depan. Mari kita tolak politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian, dan berita bohong atau hoax. Semoga penyelenggaraan Pilkada serentak, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, terlaksana secara demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan serentak tahun 2020 berbeda dengan pemilihan-pemilihan atau pilkada sebelumnya karena dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. KPU akan menyelenggarakan pemilihan serentak tahun 2020 ini dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
Untuk masyarakat di 7 kabupaten yang pilkada yang belum terdaftar di dalam DPT, silakan hubungi kantor PPS terdekat untuk didaftarkan dan untuk nanti memilih di hari pemungutan dengan menggunakan KTP elektronik. Saya Kelly Mariana, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, mengajak masyarakat Sumatera Selatan khususnya di 7 kabupaten yang melaksanakan pilkada untuk tidak khawatir datang ke TPS pada 9 Desember 2020 karena pilihan Anda akan menentukan pemimpin daerah Anda 5 tahun ke depan. Karena KPU memfasilitasi semua protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Pilkada sehat, kita selamat. Kemitraan Lebah Kelanceng PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Mokase masih di Grebek. Tebuk di jutaan rupiah karena belanja pakaian secara online di media sosial. Chris Wanto, warga Jalan Kiai Haji Wahid Asim, Kecamatan SU1, datangi SPKT Polrestabes Palembang, bikin laporan polisi. Jadi korban penipuan belanja pakaian online, Chris Wanto, penjajah pakaian, warga Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Kecamatan Seberang Hulu 1, datangi SPKT Polrestabes Palembang untuk bikin laporan polisi. Pas diminta keterangan, korban mengungkap kejadian bermula pada saat dirinya tertarik dengan pakaian-pakaian yang dijajah di media sosial Instagram. Laju menghubungi penjajah, sudah sepakat dengan harga sama pakaian yang dipesan, terlapor langsung ngirim duit senilai 1,8 juta rupiah. Sudah dikirim, terlapor kembali meminta kirim duit 1 juta rupiah dengan alasan untuk biaya asuransi. Sudah duit dikirim tapi barang belum juga dikirim, terlapor nyuruh korban untuk ke ATM. Masuk ke kode dengan nominal 2.507.280 juta rupiah. Sesudah menuruti kehendak terlapor, nomor sama akun media sosial korban diblokir oleh terlapor, sehingga korban kehilangan duit senilai 5.300.000 rupiah. Masuk pertama minta transfer sekali belanja kan, pas besoknya dia minta untuk asuransi kargo, pas dikirim tahu-tahu suruh-suruhnya nomor aku lah diblok di WA, dihubungi tidak bisa lagi. Itu beli apa gitu? Beli celana. Balan ya? Iya balan. Harga barangnya 1,8. Nah biaya asuransi itu 1 juta. Rencana nak gitu jual lagi ya? Iya. Berapa banyak kemudian? Jadi total seluruhnya berapa gitu rugi? 5,3. 5,3 juta. Iya. Di blok WA kita udah di blok itu. Di blok ya? Iya. Ini sanksi pertama. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, Pal TV. Dompet dembek betino yang tak dikenal dengan modus eca-eca nak numpang ke WC di toko tempatnya begawe. Bella Saputri, warga Jalan DI Panjaitan, Lorong Sentosa, laju kehilangan duit jutaan rupiah. Dengan kejadian itu, korban bikin laporan polisi. Pecah inilah rekaman CCTV aksi betino yang lagi maling dompet pegawai salah satu minimarket di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kelurahan Tujulu, Kecamatan Seberang Hulu 1, Palembang. Dengan kejadian tersebut, Bella Saputri, warga Jalan Panjaitan, Lorong Sentosa, Kecamatan Pelaju, datang SPKT Polrestabes Palembang untuk bikin laporan polisi. Pas diminta keterangan, korban mengungkapkan kejadian bermula pada saat pelaku datangnya toko tempat pegawainya,
Ecek-ecek nak numpang ke WC. Tidak lama itu pelaku langsung metu keluar. Hilangnya dompet diketahui korban pada saat dirinya nak balik begawe, selek dompet yang ditaruhnya di lantai 2 toko sudah ndak katek lagi. Pas diselek CCTV, ternyata pelakunya betina yang numpang ke WC tadi. Sehingga korban laju kehilangan dompet berisi duit Rp1 juta. Dompet sama duit Rp7 juta. Kontak mana kronologinya bisa? Kejadiannya aku pas sadar itu jam 5 kan. Pas nak balik kan buka loker. Ya. Terus tuh tiba-tiba udah katek lagi. Ya sudah tanya udah apa juga sih. Terus ini diputar CCTV ke jam 8 lah. Ketahu kan ada konsumen gitu. Konsumen dulu. Konsumen naik permisi ke kasir. Langsung ke ini apa namanya? Laporan Sudem diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Nah pemirsa, berita tadi nutup Grebek edisi hari ini. Kalau ada dulur atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, langsung bae datang ke studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap sama fotonya. Aku Cek Depi bersama kru PAL TV yang bertugas ngucapkan mau kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke Grebek di Palembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Miko rajin nian sore-sore. Biar lemak lagi nggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Miko.